There's a place I have found in the shade. Masalah itu jembatan kita untuk berkembang. Kalau tidak ada masalah, ya kapan kita bisa berkembang? Kalau kita di zona nyaman saja, kapan kita bisa jadi lebih baik? Bahwa orang yang cerdas secara spiritual itu mampu menghidupkan 3 dunia ini. Jadi dia beres dengan dirinya, beres dengan sesamanya, dan beres dengan Tuhannya. Inilah orang yang cerdas secara spiritual. Ini saya bawa quotes yang menarik dari Neil deGrasse Tyson. Kata dia, "We are all connected to each other biologically, to the earth chemically, to the rest of the universe atomically." Kita semua ini sebenarnya saling terhubung. Dengan sesama kita ini terhubung secara biologis. Sama-sama manusia. Jadi ya terhubung secara biologis, bukan kok terus hubungan biologis. Tapi kita itu sama podo menungsane lah ngono. Nanti kamu artikan berarti kita berhubung biologis, enggak. Maksudnya kita sama-sama jenisnya manusia. To the earth, terhadap bumi, dunia tempat kita hidup, itu kita terhubung secara kimia. Kita dengan makhluk apapun di bumi ini ya nyambung secara kimia, bahannya sama. Nah, sementara dengan alam semesta kita terhubung secara atom. Atomnya sama, meskipun mungkin komposisi bahannya beda, tapi dari sisi atomnya kita sama. Jadi kita ini sebenarnya sepenuhnya saling terhubung. Hanya saja pemikiran kita yang tidak utuh, yang sering mengotak-ngotak, memisah-misah, seolah-olah aku dan kamu beda, aku dan lingkungan beda, aku dan alam semesta ini beda. Ini seperti di emosional kemarin, bahwa manusia itu yang mampu mengontrol dirinya itu mampu melihat kesamaan dan keterhubungan, tidak hanya melihat perbedaan. Nah, kita semua saling terhubung. Jangan dikira kalau saya jahat itu efek buruknya hanya padaku saja. Mungkin padamu, mungkin pada orang lain juga dapat gitu. Kenapa? Karena kita saling terhubung. Bahkan sekedar berpikiran buruk mungkin juga berpengaruh pada kalian. Wong belum saya ucapkan, bahkan belum saya lakukan. Tapi kalau pikiran saya jahat, bisa saja berpengaruh padamu. Wong kita itu tersambung secara biologis. Bisa saja berpengaruh pada lingkungan sekeliling kita, kayak kemarin di etika lingkungan. Bahkan di perputaran universe, alam semesta. Karena kita ini semuanya nyambung. Baik. Nah, sekarang akarnya. Orang yang ingin cerdas secara spiritual harus dimulai dari akarnya. Jadi pelan-pelan kita bangun kecerdasan spiritual. Diawali tentu saja dari kesungguhan. Ini mirip dengan yang emosional kemarin ya, bahwa kecerdasan spiritual ini sifatnya potensi dalam diri kita. Kalau tidak digunakan ya tidak ada gunanya. Kalau tidak digunakan ya mati. Maka pertama-tama akar kecerdasan spiritual itu kemauan dan kesungguhan kita untuk berefleksi, untuk merenungi hidup, untuk memikirkan makna. Kalau kita tidak mau, Pak saya ikut saja orang lain, Pak saya asal jalan saja, ya kecerdasan spiritualnya macet. Jadi yang pertama ini sungguh-sungguh ya, kalau bahasa agamanya niat. Ya kalau tidak niat ya apa-apa tidak akan hasil. Jadi rumus pertama adalah yuk
sungguh-sungguh mari menyisihkan waktu untuk merenung, untuk muhasabah, untuk memperhatikan hidup ini, diri kita, lingkungan kita, melalui refleksi, melalui tadabbur, tafakkur, dan lain sebagainya. Ini yang pertama, akarnya. Nah, biasanya kalau kita hidup secara serius, itu nanti akan bertemu pencerahan-pencerahan. Maka akar yang kedua, ketercerahan. Ini momen, wow, iya ya, ternyata hidup ini begini. Itu momen pencerahan. Baru saya tahu ternyata saya itu manusia yang lemah. Ini namanya pencerahan. Baru aku sadar ternyata kemarin aku hanya GR saja, ternyata aku tidak sehebat itu. Itu namanya pencerahan. Jadi ketika kita mengalami momen-momen pencerahan semacam ini alamat kita lebih cerdas secara spiritual. Jadi kan banyak orang yang belajar tapi ya tidak cerah-cerah, ruwet terus uripe. Jadi banyak orang yang tercerahkan. Dan ini yang membuat ilmu itu asik. Kalau kalian merasa tidak kerasan membaca buku, tidak kerasan belajar, kemungkinan jarang ketemu pencerahan. Orang itu senang baca ketika dia baca, oh iya ternyata begini, oh iya ternyata begitu. Itu mungkin dia tambah asik pengen baca terus. Tapi begitu baca, ini buku apa toh ya, susah sekali dipahami, susah ya, tidak jadi baca. Jadi momen ketercerahan itu kejarlah. Momen wow, momen aha, momen eureka, momen apa saja. Kejar itu karena dia mengantarkan kita pada pemahaman spiritual, enlightenment. Jadi ketercerahan. Itu rumus kedua. Jadi ada yang sungguh-sungguh, ada yang melalui pencerahan-pencerahan. Nah, akar kecerdasan spiritual yang ketiga adalah ketuhanan. Kesadaran bahwa kita ini ya tidak hanya terhubung dengan sesama, dengan semesta, tapi kita juga punya hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Jadi kesadaran ketuhanan akan membuat kita tambah cerdas secara spiritual. Ada banyak momen dalam hidup ini yang kita kesulitan memaknainya kecuali setelah kita hubungkan dengan Tuhan. Begitu kita sambungkan dengan Tuhan, banyak hal mudah jawabannya, kita tahu maknanya. Kenapa ya? Saya sudah belajar sungguh-sungguh, saya sudah kerja keras, saya sudah berkorban banyak, kok masih gagal? Sementara dia tidak ngapa-ngapain, cengenges-cengenges akarepe dhewe, kok ya sukses? Itu kalau kita kejar jawabannya sendiri sulit kita ketemu. Tapi begitu kita hubungkan dengan Tuhan, jawabannya lebih mudah. Ada banyak momen yang makna dan jawabannya lebih mudah ketika kita sadar hubungan hidup ini dengan Tuhan. Loh, kesadaran keterhubungan dengan Tuhan ini hanya orang-orang yang cerdas spiritual yang mampu. Jadi kalau ada momen peristiwa apapun, dia membacanya selalu melibatkan Tuhan. Kita kan kadang-kadang lupa bahwa kita punya Tuhan. Akhirnya kita kalau gembira terus jadi sombong, kalau dapat anugerah jadi sombong, dapat kesulitan terus putus asa. Ada sumpek sedikit terus rasanya dunia gelap. Ini namanya kita lupa kalau kita punya Tuhan. Nah, itu indikasi kita kurang cerdas secara spiritual.